Ya, semuanya selamat pagi untuk kita bersama ya. Selamat pagi menjelang siang untuk kelas 11 MIPA 5, 11 MIPA 6, dan 11 MIPA 7. Nah, pada pertemuan kali ini sesuai dengan judul Zoom yang saya share ke grup, kita akan membahas tentang pekerjaan rumah yang kemarin, 4 soal tersebut. Lalu kita lanjutkan dengan konsep-konsep baru yang kalian tonton secara mandiri di video. Saya akan tekankan poin-poin pentingnya dan lanjut nanti tentang perkalian. Sebenarnya untuk materi kita ini, kalau trigonometri cuma ikat 4 rumus, nanti anaknya itu sampai 12 gitu. Seperti apa? Nanti kita akan bahas. Nah, untuk agenda pertama, saya akan membahas tentang PR-nya, jadi tolong disiapkan LKS-nya di sebelah kiri, buku jawaban anak, PR anak sebelah kanan, kalian sambil cocokkan, dapatnya benar atau tidak. Kalau ada yang kurang jelas, nanti dibertanya. Silakan hidupkan mikrofonnya. Dan selama PJJ ini, tolong nyalakan videonya, nanti biar rekamannya kelihatan wajah anak ya. Ini sebagai kayak memori. Siapa tahu nanti kalian udah tamat SMA, pengen lihat dulu semasa saya sekolah seperti apa, ada rekaman wajahnya. Kita mulai ya. Nah, ini untuk PR-nya. Secara kasar atau secara umum, itu semuanya udah benar ya. Kita mulai dari halaman 49, soal nomor 7A dan 7B. Nah, ini soalnya seperti ini. Nah, ini ada di LKS-nya, bisa dilihat. Jadi gambarnya kayak gitu ya. Yang kebanyakan jawabannya itu gambarnya mungkin tidak dicantumkan, tidak masalah. Tapi untuk mendapatkan AD, mendapatkan AC, itu belum dikasih ya. Mungkin kita lihat di sini dari gambar ya. Nah, sebelum mengerjakan, kita lihat dulu soalnya gitu ya. Misalnya nomor 7A. Yang diminta kan sin X tambah Y ya. Nah, yang diminta adalah sin X tambah Y. Ininya, komponen-komponen yang dibutuhkan itu adalah sin X, cos Y, cos X, dan sin Y. Nah, jadi untuk mendapatkan itu kita harus mencari panjang dari AC dulu. Nah, panjang AC gunakan Pitagoras. Ini 8, ini 6, ya. Karena di sini merupakan sisi miring, makanya pakai jumlah. Yaitu dapat 10, ya. Terus panjang AD, nah itu adalah juga sisi miring. Jadi 10, yang tadi dengan 24, dapatnya 676, akarnya 26. Jadi di sini 26. Nah, yang ini yang saya belum lihat banyak di tugasnya. Kebanyakan langsung loncat ke jawaban. Nanti tolong ditingkatkan ini. Karena Pitagoras ini meskipun kelihatannya sepele, nanti di kelas 3, matematika wajib ya, ada namanya mata pelajaran itu dimensi 3. Semuanya menggunakan Pitagoras satu bab. Jadi rumusnya nggak banyak. Dan trigonometri sedikit. Jadi Pitagorasnya 85% nanti. Jadi tetap dituliskan. Itu untuk kedepannya. Dan untuk buat PR-nya juga seperti itu. Nah, kemudian dilihat, nah setelah mendapatkan Pitagoras tadi, kita bawa ke sini nilai sin X apa artinya? Sin itu rumusnya apa? Sin demi. Depan miring. Jadi depannya 6 per 8. Per 8 per 10. Ya, 6 per 10 disederhanakan 3 per 5. Cos itu apa? Samping miring. 4 per 5. Lalu sin Y juga sama. Ya. Ini 4 ini dibuat. Ini orek-orek boleh, ditulis juga boleh. Baru nanti beranjak ke pengerjaan. 3 per 5 kali 5 per 13. 4 per 5 kali 12 per 13. Nah, di sini kenapa saya letakkan tanda kurung, maksud saya adalah untuk memisahkan bahwa sin X ini komponennya, ini komponennya, oh ini tambah, ini cos, ini sin, jadi pemeriksanya mudah. Tolong jangan hemat-hemat kertas ya, namanya juga berlatih ya, nanti dikalikan, dapatnya 63 per 65. Tidak bisa disederhanakan ya, karena 63 ini bilangan yang, dan 65 ini tidak ada yang sama, tidak ada common factor-nya, ya, tidak ada EPB-nya, jadi itu jawabannya, 63 per 65, untuk nomor 7A. Lihat ya. Untuk 7B, karena kita sudah memiliki bekal yang tadi, tinggal kita lakukan proses substitusi. Ya, kalau tadi tambah, sekarang kurang. Nah, yang tadi itu kita punya 15 per 65, dikurangi 48. Dapatnya negatif 33 per 65. Ya, oh ya, juga pesan saya. Untuk membuat pecahan, tolong jangan miring-miring begini ya. Harus buatnya seperti ini. Lurus ya. Ya, diusahakan tegak begini. Alasannya kenapa? Kalau miring itu kan double makna ya. Kalau di pelajaran lain, misalnya kalau menulis begini, bacanya 2 atau 3, atau A atau B gitu ya. Jadi atau dia bisa berarti. Ya, dan atau, kan itu biasanya. Nah, kita gunakan simbol yang standar aja, yang lurus ya, yang tegak ya. Jadi ada pembilang dan ada penyebutnya.
Jadi nomor 7B itu jawabannya ya. Silakan dicocokkan, kalau benar artinya pekerjaan anak sudah oke, gitu ya. Kita lanjut ya. Nah, berikutnya untuk halaman 50 soal nomor 8A dan 8B. Saya sengaja pilih nomor yang gede-gede ya. Kalau yang nomor kecil-kecil nanti membosankan. Nah, takut anak bosan mengerjakan soal saya ya. Yang pertama dicari adalah panjang KM. Nah, ini KM ya. KM itu adalah sisi miring. Jadi penjumlahan dari KL tambah LM. Nah, ini dapatnya 625, jadi panjangnya adalah 25 cm ya. Jadi seperti itu. Nah, ini agak cepat ya, nanti tinggal di pause saja video rekamannya, jadi tidak masalah. Dan kemudian yang berikutnya kita mencari panjang MN. Nah, MN itu agak unik sedikit. Nah, kalau dilihat dari gambar, MN itu ya kan adalah merupakan sisi tegak. Nah, ya ini tegak ya, karena siku-sikunya di N. Jadi penggunaannya harus menggunakan KM dikurangi KN. Bukan tambah lagi, tapi kurang. Ya. Ya, 25 kuadrat dikurangi 24 kuadrat, dapatnya 49, akarnya bernilai 7. Jadi jawabannya adalah ini 7. Nah, kemudian kita mencari nilai tangannya. Nah, tangan itu kan depan samping ya. Jadi melihat dari gambar dapatnya tan itu 20/15. Yang mana itu? Oh, ini 20, ini 15 ya. 20/15. Disederhanakan jadi 4/3. Ya, ingat ya. Tan desa. Depan dibagi oleh samping. Ya. Depan sudut maksudnya, bukan depan mana-mana ya, depan sudut ya. Jadi saya rasa ini sudah bisa ya. Oke. Ya, seperti itu ya. Jadi jawabannya adalah untuk yang nomor A. Kita lihat sekarang. Nah, ini sengaja saya pisahkan. Sebelah kiri ini saya buat mode panjang sekali. Sebenarnya ada berapa yang bisa dicoret di awal, tapi kita ingin pelajari bareng-bareng ya. Kita lihat yang sebelah kiri. Nah, rumus tangen X tambah Y, ya, itulah tan X tambah tan Y dibagi 1 kurang tan X kali tan Y. Kalau tambah, di sini jadi kurang. Kalau kurang, di sini kurang, di sini tambah. Bolak-balik ya. Jadi hati-hati di sini. Ya, tambah, di sini tambah, di sini kurang. Kalau di sini kurang, di sini kurang, di sini tambah. Nah, yang sebelah kiri, 4/3 tambah 7/24. Nah, ini kita samakan penyebut jadinya 39/24. Yang bawahnya kita samakan juga jadinya 28/72. Nah, 28/72 ini kita bisa sederhanakan dulu jadi 7/18. Ya, dikurangi 1. Nah, jadi dapatnya seperti itu. Kita turunin dikit ya. Nah, dapatlah 11/18. Kenapa 11/18? 1 ini kan nilainya banyak ya. 1 itu artinya 18 dikurangi 7/18. Ini dapat 11. Nah, di sini seperti pelajaran di SMP ya, saya ingat ya SMP kelas 1 ya, kalau ada bentuk pecahan A/B dibagi C/D, akan sama dengan A/B kali D/C. Ini dia. Ya, kalau bahasanya SMP dibalik, sebenarnya enggak ya, ada nanti konten tersendiri saya jelaskan. Kenapa kok bisa bentuknya gini ya, jangan diterima-terima langsung. Oh, kalau pecahan dibalik, enggak. Teorinya enggak seperti itu. Ada teorinya nih. Kenapa bisa seolah-olah dibalik ya. Ada penjelasan logisnya. Ya, tapi ini momen terakhir ya. Dan jawabannya itu seperti itu adalah 117/44 disederhanakan ya. Tolong disederhanakan sampai ketemu ini. 117/44 bagi yang belum lengkap ditambahkan. Nah, yang sebelah kanan sama prosesnya. Yang ini ya, terutama. Nah, ini ada yang unik nih. 25/24, 25/18. Ya. Jadi 25/24, 18/25. Ini di cancel ya. Jadinya 18/24 sederhana jadi 3/4. Ya. Jadi jawabannya ini 3/4 dan 117/44 untuk soal yang nomor ini. Kalau ada pertanyaan selama saya penjelasan atau yang kurang berkenan, silahkan di stop aja ya. Jangan takut-takut ya. Kalau enggak, santai aja, nikmati. Yang terakhir, PR yang terakhir ya. Nah, ini PR yang terakhir. Ini saya ngambil yang di uji kompetensi 2, soal nomor 10, halaman 57. 1-9 enggak saya tanya, tiba-tiba nanya nomor 10. Nah, kenapa? Karena di sini ada soal yang unik bagi saya. Untuk mengerjakan ini, kalian harus memahami 3 rumus dari sudut rangkap kosinus. Nah, ada 3. Ini yang membuat menjadi sulit trigonometri itu. Boleh saya jujur yang ini. Misalnya ini, cos 2A, cos kuadrat dikurangi sin kuadrat. Ini bisa dimodif ini, nak.
cos kuadrat A itu akan sama dengan cos 2A tambah sin kuadrat A. Itu bisa begitu. Kalau dia dipindah ke sini. Ini modifannya banyak ini. Bisa sampai ini 2, 2, 2, 2, 8 modifan. Jadi 3 ini akan beranak 8. Ini dipindah ke sini, ini ditukar ke sini, dan seterusnya. Ya. Nah, soal yang ini kita lihat. Oh, ada angka 2 di depan. Nah, 2 cos. Saya cari di sini. Oh, yang ada 2 cos yang mana? Oh, yang ini. Makanya kita pakai yang ini sekarang. Ya, 2 cos kuadrat. Nah, ini yang mirip yang ini. Untuk cos kuadrat 2A yang paling ini. Nah, tapi kok nggak ada satunya, Pak Guru, gitu misalnya. Ya, kamu tambahin sendiri, kurangi 1, gitu. Ya, kalau kita kurangi 1. Nah, jadi kalau kita ini kurangi 1, akan sama dengan cos 2-nya. Satunya itu kita bawa ke sini. Karena yang minta ini dong. Nah, jadi cos 210 dikurangi 1 berubah jadi cos 210 ditambah 1. Kita bisa modif seperti itu. Nah, ini ya. Ini yang ingin kita cari. Tambah 1. Biar kalian tidak bingung, oh tambah 1 dari mana? Dari sini, nah. Nah, ya. Gitu. Jadi asal mulanya dari sana. Oke, tambah 1. Nah, ya. Nah, cos 210 ini karena dia ada di kuadran berapa nih? Ini kuadran ketiga ya. Nilai sana bernilai negatif. Nah, ada tambahan negatif di depannya. Kalau tidak mau menghafalkan kuadran, silahkan lihat tabelnya. Itu tugas kita paling pertama. Tabel. Nah, ini dapat tabelnya. Dah kan? Nah, di sini 1. Nah, kalau jawabnya segini udah benar sebenarnya. Tapi kan saya pengen gabung dia ya. 1 itu apa? Setengah kali 2. Nah, setengahnya bisa kita kumpulkan di depan. 2-nya masuk. Ininya masuk. Jadinya dapat ini. Setengah kali 2 dikurangi akar 3. Akar 3 nggak dikurangi 2, Pak? Oh, tidak bisa ya. Sampai sini ya. Jadi bisa masuk seperti ini ya. Jadi kalau anak mengerjakan sampai sini udah benar. Kan kurang cakep ya, kurang cantik ya. Buatlah seperti ini. Itu tambahan dari saya ya. Nah, soalnya nanti kalau kebanyakan dari soal tes itu tidak berhenti sampai di sini. Tapi sampai yang paling bawah yang ada di sampai 3 itu. Itu ya kira-kira ya. Nah, itu untuk pembahasan PR-nya. Saya ambil 10 menit waktunya. Mungkin tambahan yang terakhir itu ya, tentang bagaimana bisa dipecah seperti itu. Itu mungkin yang baru aja. Ya, tolong ya, yang sini sudah banyak penghadirnya, pesertanya. Terima kasih atas kehadirannya. Jadi kalau ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan. Ini tetap konsisten ini, kalau nggak 30-40 ya, untuk kelas 11-nya. Jadi secara kasar, 35% sampai 45% kehadiran untuk kelas 11 selama meeting Zoom. Jadi cukup diminati, apa sudah terbiasa gitu ya. Itu ya topik yang tadi ya. Nah sekarang saya akan menampilkan sedikit PowerPoint, jadi tolong siapkan buku catatannya dan buku berlatihnya. Kalau ada satupun yang kurang paham, stop aja. Kita ini karena online bebas aja ya. Tidak ada di sini tuh Pak Guru tidak boleh stop. Oh saya senang kali di stop. Ini jujur nih, apalagi kalau saya mungkin ada salah hitung, tolong dibantu ya. Oke, kita akan tampilkan sekarang, saya ada nyiapin PowerPoint ini. Dah tampil nih, dah tampil belum? Dah tampil, Gus? Ya, dah ya? Don, dah tampil Don? Kayaknya Doni paling stabil sih. Dah, Pak. Dah, Oke, jadi selain saya tuh nggak banyak-banyak serem-serem banget, nggak ya, santai saja. Lihat yang pertama, ini. Sudah nonton video saya, pasti paham apa yang akan saya sampaikan ini. Ya, mari saya tampil dulu. Ini adalah asal mula dari sin 2A. Itu ada orang matematikawan, dia iseng gitu ya, menjumlahkan dari sin A tambah A, seperti dengan video saya. Kalau A tambah A kan 2A ya, ini seperti ini ya, sin cos, sin. Oh ini bisa ditukar, berlaku sifat komutatif. Jadi jadinya 2 sin A, cos A. Ya, nah, ini yang kemarin-kemarin ini, cuma intermezzo aja ini. Kemarin kan tidak bisa saya hadir ya, saya wakilkan dengan video ya, nah, kayak begini nih, asal mulanya. Terus, dia iseng lagi, oh kalau sin 2A sudah ketemu, bagaimana kalau cos 2A? B-nya diganti dengan A. Cos kurang sin. Oh ini, bagaimana ini? Nah ini kan, cos kali cos, itu adalah cos kuadrat. Sin kali sin kuadrat. Nah kan gitu kemarin. Nah di sini kita memiliki yang namanya sifat identitas. Nah identitas itu cuma satu ya, tolong diingat baik-baik ya, bersama-sama ya. Bahwa sin kuadrat X tambah cos kuadrat X bernilai 1. Ini identitasnya. Pada trigonometri ini yang dikatakan sebagai rumus identitas. Identitas. Ya, intermezzo sedikit. Identitas pada penjumlahan adalah 0. Identitas pada perkalian adalah 1.
Kalau identitas pada trigonometri adalah ini. Ya, saya ulangi. Identitas pada penjumlahan adalah 0, identitas pada perkalian adalah 1, dan identitas pada trigonometri adalah ini. Gitu ya. Nah, biar sama-sama paham. Jadi identitas itu maksudnya itu. Nah, ini ya yang kemarin. Bagaimana asal mulanya. Jadi keisengan sebenarnya. Bagaimana kalau kita ganti dengan A, bagaimana kalau kita pindah, muncullah materi trigonometri ini. Dan sedikit ya, waktu dulu trigonometri ini dikeluarkan, kan Einstein tuh orang pintar banget ya. Dia di kelasnya di Prusia tuh dia ketiduran ya. Saking bisanya dia jawab gitu ya. Sampai dia ngantuk gitu kan. Nah waktu itu disalahin sama gurunya, wah ini kenapa kok tidur ini gitu kan. Ternyata dia sudah bisa gitu. Dan dia ada tabrakan kepentingan waktu itu. Ya itu ya, cerita sekilas ya. Konteksnya apa dengan ini saya kurang paham juga, tapi itu yang terlintas di otak saya ya. Ya santai saja. Ini kan saya yakin anak semua sudah bisa. Nah ini yang tangan yang kemarin, semuanya berawal dari keisengan. Ya, kalau tan A tambah B ini rumusnya, bagaimana kalau diganti dengan B-nya itu dengan A? Itu aja. Bagaimana kalau kita ganti B-nya dengan A? Dapatlah seperti ini. Tan 2A, sin 2A, dan cos 2A. Saya minta tolong satu orang ya, yang tadi siapa namanya? Kusuma, siapa itu? Coba. Bagus Kusuma. Ya, hidup-hidupnya. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Secara Gus pribadi, dari 1 sampai 5 ini, sin 2A sampai tan 2A ini, kalau tanpa lihat catatan, tanpa lihat buku, yang berapa aja kamu ingat? Sin 2A, 2 sin A, cos A, yang mana kamu ingat? Yang paling atas, Pak. Yang sin 2A, 2 sin A, cos A. Oke. Baru ini saja satu yang paling atas ya. Harapan saya minimal 4 ini apa, Gus? Nanti ini berkaitnya nanti di limit juga, dan di turunan, dan integral. Ini harus ingat itu, 4-nya. Jadi harus ditambah lagi daya ingatnya lagi 3. Untuk semuanya ini. Kalau tangan jarang memang. Ya. Sin 2A, cos 2A, ya. Cos 2A kan beranak 3 nih, ya. Itu tolong diingat ya. Saya cuma bisa berpesan seperti itu. Karena ini yang paling membingungkan. Terima kasih, Agus. Oke. Kita lanjut ya. Nah, sekarang baru topik yang baru, yang ditunggu-tunggu oleh kita semua. Ditunggu-tunggu oleh kita semua. Silakan dibaca. Bagus, apa itu judulnya? Perkalian bentuk trigonometri. Ya, terus? Operasi aljabar pada rumus jumlah dan selisih. Nah, kalau tadi kan saya bilang orang iseng tuh, kenapa dia mendapatkan sudut ganda? Karena B-nya dirubah jadi A. Nah, matematikawannya juga iseng lagi nih sekarang. Wah, kalau tadi bisa, bagaimana kalau kita jumlahkan sekarang? Maksudnya gimana? Nah, kita tampilin ya. Terus. Nah, ini maksudnya. Oh, tadi dapat sin 2A itu dari B-nya dirubah jadi A. Orang iseng nih kan. Sekarang bagaimana kalau sin A tambah B dijumlahkan dengan sin A kurang B? Ini di LKS-nya nggak ada. Ini saya buat sendiri, ini saya buat mandiri. Ini pengetahuan baru ini. Biar paham konsepnya, biar nggak sekedar ngapal aja gitu ya. Ini idenya seperti ini, bisa dilihat. Nah, jika sin A tambah B ditambahkan dengan sin A kurang B, kalian bisa cek di LKS-nya ya, ini nggak ada penjelasnya, ini Pak tambahkan. Itu kan seperti ini, lihat nih. Sin A cos B tambah sin A cos B, jadinya kan 2 sin A cos B. Ini positif, ini negatif, dijumlahkan jadi 0. Nah kan, habis kan? Nah, ini habis nih, karena sama. Saya ulang ya. Sin A tambah B rumusnya sin A cos B cos A sin B. Kalau sin A kurang B rumusnya sin A cos B kurang cos A sin B. Dijumlahkan sekarang oleh matematikawan tuh iseng dia. Nah ini sama kan, jadi coret-coret tinggal ini. Jadinya 2 sin A cos B. Oke, belum kelihatan ya, saya lanjutin lagi. Oke, bagaimana kalau sekarang kita lakukan pengurangan pada kedua hal ini? Kalau tadi dijumlahin kan, sekarang dikurangkan. Nah, dikurangkan dapatnya apa? Nah, lihat sini pelan-pelan semuanya. Nah, ini kan sama, ini hilang malah jadinya. Tinggal ini, plus dikurangi min. Kita ulang, plus cos A sin B dikurangi min cos A sin B. Min ketemu min jadi apa? Tambah. Cos A tambah sin B, cos A sin B, jadinya apa? Ini. 2 cos A sin B. X tambah X, jadinya 2X. Nah, jadinya dia. Itu idenya. Nah, dapatlah ini sekarang. Lagi. Iseng lagi matematik orangnya, penemu matematik itu iseng lagi. Itu sudah sin sekarang. Bagaimana kalau cosnya dijumlahkan? Hasilnya ini. Nah, kelihatan kan sebelah kanan? Kalau dijumlahkan,
Kalian bisa lihat di sebelah kanan, ini sin sama sinnya habis lagi, tinggal ini. Nah, bagaimana lagi? Lagi satu. Dikurangkan. Nah, kita ulang ya pelan-pelan ya. Yang sebelah kanan ini dulu penjumlahannya. Cos itu artinya cos kurang sin. Cos tambah sin. Ini kan, ini rumus jadi nih di halaman paling pertama. Dijumlahkan. Cos A tambah B tambah, ini penjumlahannya A kurang B. Ini kan karena sama ya, jadinya 2. Ini satunya negatif, satunya positif, jadinya 0. Habis. Dapat rumus ini. Berikutnya, bagaimana kalau dikurangkan atau selisihnya? Ini dikurangkan. Dapatnya ini. Kenapa? Lihat ini habis. Ada min sin A kali sin B dikurangi sin A sin B. Min ketemu min, ya kan? 2 jadinya. Nah, dapatlah ini. Jadi semua itu sebenarnya berasal dari rumus 4 itu. Anaknya banyak itu. Oh, bagaimana kalau dijumlahkan? Bagaimana kalau B-nya kita ganti dengan huruf A? Kan gitu. Ya, kalau ngerti anggut-anggut lah, sedikit lah. Jadi idenya cuma dari 4 rumus itu. Sin A tambah B, sin A kurang B, cos A tambah B, cos A kurang B. Anaknya banyak sekali. Nah, itu maksud saya. Kalau B-nya diganti dengan A, dapat sudut rangkap. Kalau dijumlahkan, ditambahkan, dikurangkan, dapat yang namanya perkalian. Nah, maksudnya gimana? Saya akan tampilkan ke tampilan berikutnya. Tolong kalian buka LKS-nya ya. Cari halaman berapa itu? Ntar, biar kalian nyambung dengan saya maksudnya. Ntar, saya buka LKS saya dulu. Saya sudah nyekian LKS-nya biar nyambung juga. Silakan, udah bawa LKS ya? Cari bagian C. Cari bagian C semuanya. Nah, udah kelihatan bagian C. Ini harus didukung dengan media ajar nih, baru nyambung nih. Jadi kalau nggak ada LKS-nya, nyambung. Oke, ini LKS-nya saya sudah buka dulu. Halaman berapa, nak? Bagian C itu 50 ya? Bagian berapa? 57. 57. Oke, saya buka dulu ya. Saya siapin dulu LKS-nya. 57, mana dia itu? Kelewatan. Bentar. Oke, sekarang saya akan tampilkan share screen lagi. Halaman 57. Nah, ini ya. Ini yang tertampil di LKS anak semua. Nah, saya yakin pasti jarang sekali membaca yang sebelah sini ya. Apa yang kita dapatkan tadi itu adalah penulisan dari ini. Ya, sin A tambah sin B, ini yang saya bilang tadi satu tuh. Ini adalah keisengan yang pertama. Yang saya jelasin tadi itu. Yang ini maksudnya. Dengan operasi aljabar dari rumus trigonometri jumlah dan selisih 2 sudut diperoleh bentuk-bentuk ini. Tapi kan nggak nyambung dengan di bawahnya sekarang. Nah, saya akan jelaskan hubungannya dengan rumus-rumus ini. Kok ada setengahnya, kok ada minnya, kenapa perlu setengah, kenapa nggak 1/3 aja, kenapa nggak 1/5, setengahnya buat apa, kok tambah ribet jadinya, gitu ya. Saya akan bawa hubungan yang saya jelasin tadi, yang ini, ke sini sekarang. Ya, untuk penjelasannya, ada yang bisa? Sebelum saya jelasin. Mungkin belum ya? Atau malu-malu ini semua nih? Oke, ya, saya tampilin dulu ya. Ini ya. Oke. Nah, yang tadi itu kita sampai sini. Sekarang kita coba lebih detail lagi. Nah, yang tadi dijumlahkan dapat hasilnya ini yang tadi ini. Nah, ini hasilnya ada sekian. Ini Pak ketik sendiri ya. Ini nggak dapat di internet nih, Pak ketik ini ya. Tolong ya di gini ya. Kita yang pertama ya. Nah, ini yang pertama. Ini asal mulanya seperti gini. Tadi kan kita dapat sin A tambah B tambah ini hasilnya ini. Kan? Sekarang kita ingin membuat perkalian dari sebelah kanan ini. Kita ulang lagi. Nah, ini kan kita dapat nih. Sekarang yang sebelah kanan ini oleh para matematikawan itu kita ingin mencari sin A kali cos B. Ya, kita ingin mencari, saya ulangi, ingin mencari sin A kali cos B. Di sini kita punya 2. Agar dia menjadi sin A kali cos B, ini perlu kita kalikan berapa? Kita perlu kalikan dengan setengah. Makanya ada setengah. Oke, nangkap ya? Karena tadi kita dapatnya 2 sin A cos B, agar mendapatkan hasil kalinya itu sin A kali cos B, maka 2 ini kita perlu kalikan berapa? Kalikan setengah. Karena 2 kali setengah adalah 1. Makanya sini angka 1 teman-teman. Cuma 1 nih. Oke, ini setengah dan setengah ini terjawab. Sekarang saya buka pertanyaan ke anak.
kenapa ini menjadi A tambah B, ini kenapa menjadi A kurang B? Kenapa? Ada yang tahu? Sesuai dengan operasi aljabar sebelumnya. Sesuai dengan yang di sebelah kiri ini. Oke, benar. Jadi bukan suatu yang rumit ya, cuma posisinya ditukar. Yang sebelah kanan ditulis di sebelah kiri. Ya. Nah, yang berikutnya yang di bawah juga sama. Nah, tadi kan kita dapat ini ya, cos kali sin. Ada duanya. Biar kita membutuhkan cuma cos kali sin, kita bagi dengan 2. Ada setengah, ada setengah. A-nya apa? Ini diganti. B-nya apa? Ini diganti. Ya, kayak itulah kasarnya, biar gampang ya. Nah, yang berikutnya juga sama. Nah, mana next ini nggak muncul? Nah, itu. Nah, yang cos juga sama. Dari soal kita dapat tadi itu adalah seperti itu, bahwa adalah nilainya adalah cos kali cos B, ada duanya, jadi perlu dikalikan setengah, setengah. Ya, sama, sama. Nah, yang mungkin agak berbeda yang ini. Nah, yang ini sekarang yang berbeda. Di sini ada min 2. Ya, negatif 2. Biar menjadi 1, maka perlu dikalikan dengan negatif setengah. Ya kan? Negatif setengah, di sini juga negatif setengah. Min kali min jadinya tambah. Nah, itu makanya di sini rumusnya agak aneh sendiri. Nggak ngikutin pola. Saya ulang ya. Di sini adalah sin A kali sin B ada min 2. Biar dia menjadi sin A kali sin B atau 1 di depannya, maka perlu dikalikan dengan min setengah. Betul ya? Nah, di sini min setengah udah paham, oke. Ini min setengahnya. Berhubung hasilnya adalah min ketemu min, jadinya tambah. Ini dia. Jadi rumus itu semuanya ada pola-polanya. Teratur, bukan sekedar ngasal ya. Dulu saya berpikir, nah ini kok tiba-tiba plus, di sini kok tiba-tiba min. Semua itu berasal dari rumus yang sama. Ya, itu. Itu yang saya ingin sampaikan ke anak semua. Kalau cuma lihat LKS atau mungkin langsung ngerjain soal, lah ini kok rumusnya hafalannya banyak sekali. Sebenarnya tidak. Hafalannya itu ada 4. Sin A tambah B, cos A tambah B, sin A tambah B, sin A kurang B, cos A tambah B, cos A kurang B. Anaknya yang banyak. Sebenarnya juga sin A tambah B itu bukan hafalan. Diturunkan dari sebuah segitiga dan lingkaran. Gitu. Ya, jadi sebenarnya bukan hafalan datang tiba-tiba. Ada sebuah segitiga dulu matematika, ada lingkaran. Oh, ini apa? Ini apa? Ketemulah sin cos tangen. Dari sin cos tangen dijumlahin, ketemulah sin A tambah B, sin A kurang B, cos A tambah B, cos A kurang B. Terus iseng lagi, dijumlahin, dikurangin, ya, dipindah-pindah, dapat lagi anak-anaknya itu. Itu asal mulanya. Jadi biar paham ide ceritanya. Nah, cuma sayang nama penemu trigonometri ini nggak ada di sejarah ya. Pak siapa mungkin namanya, atau siapa, kita jadi kurang tahu ya. Tapi karena ini ilmunya sudah zaman dahulu sekali menjadi dasar ya, sejak zaman Yunani ya, dan dikembangkan modern lagi coba abad ke-18 ya. Nah, itu sedikit. Sekarang mari kita lanjut lagi lihat ke PowerPoint saya. Nah, ini yang tadi ya, kita next ya. Ada yang mau bertanya sampai sejauh ini? Belum ya? Belum kebayang ya, tapi maksud saya di LKS-nya itu yang terjadi. Kita next ya. Oke, yang tadi saya next dulu. Bentar ya. Nah, tes. Nah, ini yang tadi. Nah, ini. Ini kalau dibawa ke bentuk yang lain lagi. Nah, ini yang sebelah kanan, pojok kanan atas ya. Yang tadi ini. Jadi kelihatannya rumus semua ya. Tapi yang ingin saya cari itu yang ini. Kalau tadi perkalian, sekarang kita ngomong penjumlahannya. Nah, tadi perkaliannya gampang ya dipahami ya. Sekarang kita penjumlahannya. Mungkin kecepatan ya, saya back lagi ya. Kita mulai dari pojok kiri atas dulu deh. Soal aja. Bentar. Bukan itu. Soalnya nanti itu. Mulai dari yang sebelah kiri dulu. Untuk mendapatkan sin P tambah Q. Nah, gimana kira-kira nih ya? Ada yang bisa memahami? Kita punya kesamaan yang ini, yang tadi itu. Sekarang tugas kita akan mencari sin P tambah sin Q. Atau sin 30 tambah sin 15. Ya kan? Rumusnya kan ini. Kenapa bisa begitu? Kita cari sekarang. Nah, Pak, ngapain ribet-ribet mikirin itu, kan udah ada rumusnya. Enggak. Trigonometri itu dikit pakai rumus, nah. Kebanyakan itu kita mengolah-olah. Disinilah kita berlatih. Jujur, percaya dengan saya. Kalau yang bisa menjawab dan menjelaskan dengan baik dan benar, saya kasih nanti +1 langsung. Ada yang mau mencoba? Why? Kok bisa begini? Nah,
Silakan, saya kasih waktu berpikir dulu. Kata kuncinya di pojok kanan atas. Nah, kalau malu bisa lewat chat dulu. Nanti saya lihat dari chatnya kata-kata siapa yang paling oke, saya kasih kesempatan. Kalau misalnya 5 orang yang dengan tepat menjelaskan, saya kasih 5 orang. Gitu. Silakan dicoba. 1 menit berpikir. Kok tiba-tiba rumusnya jadi begini? Apa kata kuncinya? Apa yang terjadi? Sampaikan secara singkat ya. Nggak usah gini nggak usah. Ya, menurut saya ini Pak, ini kesini, ini gitu aja. Coba kamu menyampaikan. Anggap kamu nih ditanya sama, nanti kamu misalnya udah ngerti, tanya sama orang. Gimana kamu menjelaskannya? Gitu aja. Ada yang mau mencoba? Atau boleh lewat chat? Kita kasih 1 menit ya. Silakan. 1 menit saja. Pikirin ini. Oh, biar gak gini, rumus matematika semua datang dari langit, tiba-tiba begini rumusnya nggak. Jangan sampai seperti itu. Datang dari mana rumus yang kotak putih ini dulu. Gitu. Kalau ada yang mau mencoba, silakan raise your hand. Saya kasih kesempatan. Ada kah? Oh, ini Virjo hidupin mic nih. Udah Alessandra, siapa mau nih duluan ini? Udah tahu. Alessandra mungkin? Ini mic-nya nyala. Mau? Ini kan Maaf biar kalau salah ya, Pak. rumus sin P tambah sin Q itu datang dari langit atau udah boleh begitu. Kenapa begitu gitu. Mau nyoba? Kalau bisa di bulan depan ada lomba nih, lomba olimpiade di Brawijaya. Kalau mau ikut tak daftarin. Sama nyari-nyari nih siapa yang mau ajak lomba ini. Mumpung OSN kan udah lewat nih. Siapa tahu yang mau ikut lomba matematik nih. Tak ajak nanti ya. Tapi online ya. Nggak ke Malang ya. Pak baru dapat suratnya tadi. Ya, siapa yang mau? Bagus mungkin? Bagus? Dia mau? Coba aja. Salah nggak apa-apa. Why? Yuk, silakan. Kayaknya dimasukin papan itu kan apa gimana? Sin A plus B. Nah, dari ini maksudnya. Ini nomor 1 ya. Ini nomor 1, ini nomor 2, nomor 3. Kamu jelasin nomor 1 dulu kan udah paham nih. Dapat nomor 2 itu gimana? Dapat nomor 2 tuh saya bingung. Tidak ada bayangan. Yang 2 tuh kayaknya gini Pak, kan 2 sin A plus B. Yang A-nya tuh dipakai setengah C tambah B. Sebelum kamu jawab, saya koreksi ya, saya kayaknya salah ketik di sini, kurang angka 2-nya di sini. Ya. Bella mau jawab. Coba mau dulu, yuk silakan. Jadi coba aja. Siapa nih? Siapa nih yang saya dulu Pak, saya dulu. Ya, video dulu. Oh ya, dia silakan dulu. Coba dulu. Nah, kan udah gitu ya Pak ya. Nah, langsung aja substitusiin tuh yang A tuh. Jadinya yang mana? 2. Yang ini maksudnya? Ya. Kita kasih nomor 4 ya. Ya, Pak. Nah, ini yang kamu substitusikan dapat ini dan betul ya. Pertanyaan saya, kenapa kita memilih ini yang nomor 4? Kalau benar ini selesai dah. Jadi jawabannya saya kasih tahu ya. Kenapa tiba-tiba menjadi setengah ini? Karena kita mensubstitusikan yang nomor 4 sebelah kanan ini. Ada di LKS-nya. Seret dapat ini. Sekarang problemnya, biar ini clear, kenapa kok dipilih angka-angka ini sepojok kanan? Gitu aja. Pertanyaan terakhir itu. Nah, gitu. Jadi intinya ya silakan. Biar jadi P plus Q, kan setengah kali 2, 1. Setengah kali 2, 1. Beda. Ini setengah ini adalah nilai dari sin. Itu nilainya derajat. Tak ulang ya. 2 yang di depan ini nilai aljabar dia. Nggak bisa masuk ke setengah ini. Kita tulis ya. 2 setengah sin setengah X. 2 ini nggak bisa masuk ke sini. Nah, kasus tertentu mungkin bisa, tapi maksud saya gini loh. 2 sin setengah X. Setengah ini beda dengan 2 ini. Setengah ini alamnya adalah alam derajat. Atau dalam kategori yang benar, radian. Ini alamnya adalah alam aljabar. Yaitu fungsi, angka, atau K, atau kelipatan, atau nilai. Jadi, setengah sama 2 ini nggak bisa dikalikan. Ini juga nggak. Itu saya ingin tegasin dulu. Nah, sekarang, kenapa dari A ini menjadi setengah P tambah Q? Kenapa B ini jadi setengah P kurang Q? Jawaban yang benar karena kita menggunakan pemisalan. Ya kan? Sekarang saya tarik lagi lebih jauh. Kenapa pemisalannya ini gitu? Nah, itu aja. Bingung ya? Bingung nggak bingung? Idenya dapat ya maksud saya? Oh, dipakai pemisalan, dapatlah rumus itu. Pertanyaan saya balik, kenapa pemisalannya itu? Kenapa nggak pemisalannya langsung 3
3P aja? Kenapa nggak 10P aja? Kenapa harus ini? Gitu ya. Nah, silakan dirangkai kata-katanya via chat. Kalau yang ingin mencoba. Tak kasih 1 menit. Kira-kira kenapa? Siapa tahu kalian udah benar tapi ragu-ragu gitu kan? Nah, silakan di chat. Kenapa pemisalan itu yang dipilih? Itu pertanyaan jadinya. Nih, lengkapnya begini. Step 4. Apakah ada chat yang masuk? Periksa dulu ya. Oh, kosong. Kayaknya menyerah ya. Oke, tidak ada yang menjawab ya. Oke, jadi begini alasannya nak ya. Oke, coba perhatikan pemisalannya pelan-pelan ya. Oke. Kita lihat pemisalan sebelah kiri. Nah, tak buatin dulu whiteboard dulu ya. Bentar. Ini karena memakai Zoom ini kan begini nih. Nah, kita lihat dulu yang sebelah kiri. Ini kan A tambah B ya. Di soal ini kita lihat secara tidak langsung P itu adalah pemisalan dari A tambah B. Q ini adalah pemisalan dari A kurang B. Mulainya dari sana. Udah? Udah memahami sampai sana? Belum? Belum. Nah, sekarang kalau kita ingin mencari A, apa jadinya? A sama dengan P kurang atau P tambah B? Apa? P tambah P kurang B. Ya kan? Sedangkan di sini nilai B apa? Nah, di sinilah dimainin substitusi dapatlah nanti P tambah Q. Belum kelihatan ya? Belum ya? Oke. Ini A, P kurang B. Sedangkan B, udah mana dia tuh? Bentar. Saya salah tulis deh. Bentar. Nah, ini P tambah Q, ini A. Nah, ini A sama dengan P kurang B. Terus di sini nilai dari B itu adalah Q kurang A. Jadi di sini kalau ditulis P kurang B, P kurang B. Nah, mungkin saya agak ngeblank ya, mohon maaf ya, tiba-tiba saya agak ngeblank. Intinya dari pemisalan ini kan P, ini Q, nah, dibawa ke sini nanti. Gitu. Ya, nanti ketemunya P tambah Q. Tiba-tiba saya ngeblank ya. Ya, jadi tidak apa-apa ya. Jadi idenya dari sana sebenarnya. Ya, mohon maaf ya, kalau tiba-tiba saya ngeblank. Ya. P sama dengan A. Ya, P tambah Q sama dengan A, dipindah-pindah itu ya. Intinya di sana. Oh, saya ngeblank ya. Belakangan ini sering sekali saya ngeblank, apa perlu saya beli minyak ikan ya? Ini dari sana ya. Mungkin coba diorek-orek nanti saya kirimkan via grup ya. Nah, ini ya dari sana didapatlah bentuk ini ya. Nah, dapatlah bentuk sin P tambah sin Q, dapatlah bentuk ini. Ini kurang keduanya di sini. Nah, kalau yang sin P kurang sin Q, dapatlah bentuk ini. Ya, yang perlu diperhatikan bahwa setengah ini tidak bisa loncat ke depan. Ini tidak bisa loncat ke depan ya. Setengah ini cuma khusus di sini ya. Kalau misalnya saya buat sin 7x tambah 8. 7x tambah 8 ini adalah derajat, bukan aljabar lagi ya. Apapun setelah sin, apapun setelah cos, apapun setelah tangen, itu adalah nilainya adalah derajat. Mau dia dalam bentuk x atau apapun. Tidak bisa dibagi seperti biasa ya, karena dia adalah derajat. Oke, jadi ini dan ini. Nah. Oke ya. Itu semua ada di LKS-nya, cuma saya ingin nambahin yang itu tadi. Tapi kok ngeblank saya kurang paham juga kenapa ini. Nah, tapi idenya dari sana ya. Oke, itu tadi sekilas ya. Karena ini waktunya terus berjalan ya. Saya tidak ingin semuanya habis di sana. Jadi karena kalau di kelas kan enak ya. Kita punya 2 jam. Kalau yang normal. Tapi ini kan tetap muka nanti PTM cuma 30 menit tuh. Matematika nih Pak masuk 30 menit set, udah masuk tiba-tiba, yuk. Belum sempat apa ada habis bel kan gitu. Ya. Saya nggak kebayang 30 menit kita ngapain aja di kelas. Jawab soal mungkin ya. Oke, kita lihat ya. Nah, sekarang kita lihat slide saya yang berikutnya. Ya nih. Oke. Mari kita berlatih anak ya. Sambil dicoba, kita coba kasih waktu ke anak 2 menit untuk menjawab soal ini. Silakan LKS-nya halaman 60, soal nomor 2. Nah, silakan dicoba jawabannya, kirimkan hasil jawaban anak via chat Zoom untuk soal nomor 2 ini. Nah,
Silakan coba dikerjakan sama-sama. Kalian kerjakan dulu 2 menit. Ya. Siapa yang benar plus 1. Kalau yang belum nanti saya jelaskan. Nah, ini. Jawabannya saya minta jawaban akhirnya aja. Kirimkan via chat di Zoom-nya. Itu. Boleh lihat kalkulator, boleh ya. Lihat tabel juga boleh ya. Tapi nanti besok kalau ulangannya gini, saya coba tidak. Hah? Kenapa? Iya. Putri itu, Putri Pradjani kok suaranya cowok itu. Ya, saya sebagai host ini layar kecil, ada wajah tertumpuk. Silakan coba. Ini 2 sin alfa, cos alfa, 2 sin alfa, sin. Nah, diapain itu? Nah, lihat rumus-rumus yang tadi ya. Perkaliannya pakai sin kali cos, sin kali sin. Ya. 2 menit nggak bisa, biar saya jelasin. Dicoba dulu. Coba dulu 2 menit ya. Ini kalau sempat belajar kemarin malam, atau sempat buka-buka buku, bisa. Kalau belum, ya rebahan aja dulu, nunggu Pak Jaya jelasin. Ya, dicoba ya. Ini uji kompetensi berapa nih yang sudah buka LKS? Boleh dijawab dulu? Kok coba ini uji berapa ini, Doni? Uji kompetensi 3, Pak. Ya, sudah. Uji kompetensi 3. Terima kasih yang jawab. Ya, uji kompetensi 3 kalian bisa lingkarin halaman 60 nomor 2-nya. Jadi jawabannya kalau benar tulis di sana. Biar kepake itu LKS-nya. Mumpungin ini. Dicoba. Biar banyak yang ngirim chat ke saya. Biar semuanya banyak, saya kasih nilai plus. Kalau baru 1, 2 belum. Yuk, silakan. Dicoba dulu. Kalau nggak bisa, nanti saya jawabin. Tenang aja. Masih ada 3 soal kok. Dicoba. Jawaban akhirnya aja ya. Matematika ini kok ada kuis online ya. Ayo Don, semangat Don. Dicoba. Siapa tahu hokinya bisa asal jawab ketemu jawaban kan. Dicoba aja. Oke, beda-beda jawabannya. Nah. Dicoba. Masih sedikit ya yang bisa. Mana LKS saya nih? Oke, bagi yang lainnya yang belum ada ide, saya coba kasihkan ide dulu. Oke, saya bantu nih biar semakin banyak yang bisa. Saya cari dulu halaman berapa tuh? Kompetensi 3, nomor 2A ya. Apa yang kita gimana kita ngerjain ini kan gitu. Oke, kayaknya sepi nih kolom chat. Cuma baru 2 orang dan beda-beda jawabannya semua. Ya, pelan-pelan. Kita pelan-pelan dulu deh. Kita mulai dari ini. Nah, saya bantu sedikit nih biar ada ide. Nah, ini kan 2 sin berapa tuh? Halangin ini. 225, 75. Wah, beda, nggak sama kan gitu. Gimana ini? Nah, sin sama cos. Itu kalian bisa ingat rumusnya yang ini. Sin P tambah sin Q. Kita jelasin pelan-pelan ya.
sama dengan 2 sin setengah P tambah Q. Apa lagi lanjutannya? Apa lanjutannya lagi? P tambah Q. Apa? Ayo. Cos setengah P kurang Q. Ini yang saya bilang, ini ada di LKS-nya di halaman 58, yang paling atas. Oke, kita tulis ya. Di sini kita punya 2 sin 255 cos 75. Nah, itu kata kunci yang pertama. Dilihat baik-baik pelan-pelan. Nah, ini 255. Ini ada setengah P tambah Q. Ini 75. Ini ada setengah P kurang Q. Angka 2 udah. Ada sin, ada cos. Nah, gimana itu? Ayo. Oh, itu kata kuncinya. Nah, ini tak apa-apa lama nih. Tak tungguin biar semua bisa. Gimana sekarang? Ada? Siapa yang mau membantu saya nih? Diapain sekarang? Ayo. Diapain? Coba Chandra, diapain ini Chan? Nah, benar, kamu. Nah, itu dulu yang bagian kiri. Benar, Chan? Chandra? Kita nggak pakai rumus itu, Pak. Oh, pakai rumus lain juga sebenarnya bisa. Kamu pakai apa, Chan? Boleh yang lain? Pakai apa? Pakai yang 2 sin A cos A sama dengan sin A plus B plus sin A min B. Ya, itu juga Habis bisa. itu tambah lagi. Betul, Pakai betul. yang min gitu. Ya. 2 sin A cos A itu bisa. Tetapi kamu perhatikan ini A, ini A. A dan A harusnya sama. Ini kan 225. A dan B, Ini Pak. kan 75. A dan B. Nggak bisa. Kamu pakai apa tadi? Coba ulang Chandra. 2 sin A cos B. 2 sin A cos B. Benar kalau yang itu. Saya salah dengar kayaknya. Ulang, Sama lanjutin. dengan sin A plus B plus sin A sabar. min B. 2 sin A cos B. Terus? Sama dengan sin A plus B sin A plus B plus sin A min B. plus sin A min B. Ah, ini boleh nih. Nah, kalau yang ini nggak nyambung, ini kan agak susah memahami nih. Ya, yang ini coba dipakai. Kok saya hapus? Mana unduhnya nih? Nah, ini juga boleh kan satu asal mereka itu. Nah, yang ini lebih mudah nih. Oh, silakan. Jadi A-nya 255, B-nya 75. Oh, ya, try. Makasih ya Chandra ya, ini Ya, Pak. ini biar semuanya banyak yang bisa. Oh, itu katanya. Coba. Itu di halaman berapa itu? Coba cari. Itu ada di halaman mana nih LKS-nya nih? Mana LKS-nya nih tiba-tiba? Halaman 57, Pak. Ya, betul, halaman 57. Ya, itu di bagian yang paling atas. Terima kasih sudah bantu saya. Susah nih sambil streaming tabrakan tangan saya. Nah, dah. Caranya gimana? Jadi kalau A-nya itu adalah 255, ini 75. Jadi berapa jumlahkan itu? 2255 tambah 75 berapa itu? Nah, berapa itu? 275 tambah 55, 7 tambah 5 330. Nah, ini sekarang 255 kurang 75. Berapa itu? Kok gempa kotak saya? Heran sekali saya belakang ini sering-sering gempa saya. 180 ya? 180, Pak. Nah, itu dah 180. Nah, tolong dibantu nih, gitu. Nah, 330 kuadran keempat. 360, 30, Min alsin setengah. dan cos. Min setengah. Saya nggak pakai tabel ini. Ini 0. Ya. Jadi yang sebelah kiri jawabannya adalah min setengah. Min setengah. Oh, lanjutin lagi setengah, nak. Yuk, silakan. Masih ada waktu. Tak tambahin lagi waktunya. Biar selesai nomor A ini. Ayo. Yang sebelah kanan. Ayo, dihitung. Oh, ini min setengah. Yuk, coba. Nah, perlu kerjasama yang apik dengan itu ya. Kalau ada yang tahu, kalau saya ngeblank gitu kan, bisa dibantu. Nah, ini di chat ada 2 orang yang benar ya. Nah, ini sudah saya catat ini yang benar-benar nih. Silakan jawaban akhirnya saja. Tadi kan saya simpan chatnya. Yap. Yuk, silakan dicoba yang sebelah kanan. Oke, saya hitung sampai 10 ya. Nah, sekarang ada sin. Nah, dilihat di halaman 57. Apa yang ada sin dan sin ini? Oh, cos. Yang paling bawah tuh. Tapi kok sana positif, saya butuh negatif. Wah, gimana ini? Oh, problem ini.
Di sini min, sana positif. Mana ini? Ya, gitu. Ayo dicoba. Kalau bisa, oke. Kalau belum, nggak apa-apa. Kelambatan ini apa perlu dipercepat? Nggak ya? Segini aja ya. Oke, kita coba ya. Sekarang kita kerjakan yang sebelah kanannya. Kita hapus dulu yang ini. Ada. Sama kali. Oh, ini aja clear semua ya. Clear. Nah. Oke, di sini kita punya dua, ini dan ini. Nah, kalau di LKS-nya itu di halaman berapa itu? 57. 2 sin 105 derajat, sin 15 derajat. Nah, yang mirip-mirip itu sin kali sin itu cuma ada di sini. Min 2 sin A kali sin B sama dengan, salah tulis ya, cos, ya kan, cos A tambah B kurang cos A kurang B. Nah, problemnya sini nggak ada min ya. Gimana nih sekarang nih? Apa solusinya ini? Tinggal tambah minnya di depan. Kalau nambah min berubah soalnya gitu. Boleh nambah min. Yang lainnya gimana? Boleh ditambahin min. Coba bagus, kira-kira di apa nih, Gus? Rumusnya kan di soal min nih. Boleh ditambahin min. Boleh, bagus. Bingung? Oke, benar ya. Maksudnya gini. Bukan ditambahin min tepatnya. Ini kan rumus asli nih yang warna merah nih. Kita kalikan semuanya dengan negatif 1. Sebelah kiri kali negatif 1, sebelah kanan kali negatif 1 jadinya 2 sin A sin B akan sama dengan apa jadinya itu? Apa kejadiannya itu? Minus. Apa jadinya? Gini, min Negatif A plus cos B A plus tambah B. Ini yang positif nih. Sini kan ada positif nih, jadinya negatif. Negatif ini akan menjadi positif. Cos, salah nulis nih. Mepet sekali. Tambah cos A kurang B. Saya ulang ya, biar nggak numpuk ya. Saya ulang ya. Nah, ini kan ada positif negatif nih. Jadi kita kalikan semuanya dengan min 1. Jadinya dia akan menjadi, saya ganti warna hitam ya. Ya, kalikan negatif 1 jadinya min cos A tambah B. Min kali min tambah cos A kurang B. Itu maksudnya. Nah, jadi ini adalah A, ini adalah B. Jadi min cos 120 tambah cos 90 derajat. Itu jadinya. Nah, sekarang dilihat di tabelnya. Cos 120 berapa? Gitu. Berapakah cos 120? Ini nih. Bentar. Nah. Wah, kacau ini. Batalkan. Maaf ya, nak. Pokoknya ngeblank itu. Mana tadi tuh? Ya, seperti itu ya. Saya tuliskan saja dengan cepat ya. Ada gangguan apa kalian tadi itu? Inilah kalau masalahnya kalau kita nge-share pakai cuma satu layar, jadi akan sering tabrakan tampilannya. Oke ya. Jadi saya lanjutkan yang tadi ya, biar tertulis dengan jelas ya. Jadi jawabannya ini nomor 2 ini sebenarnya adalah 0 ya. Nah, kenapa 0? Saya akan jelaskan sekarang pelan-pelan. Kayaknya saya perlu beri layar monitor ini. Kecil sekali laptop saya. Tabrakan kemana-mana ini. Pasti nggak kebayang ya maksud saya gimana ya. Coba nanti jadi host ya. Nah, kita ulang ya tadi ya. Nah, tadi itu. Ini dia. Jadi kita memiliki, saya tulis ya. 2 sin A kali sin B itu akan sama dengan negatif cos A tambah B ditambah cos A kurang B.
Jadi di sini adalah nilai A, ini adalah nilai B. Jadi negatif cos 120 derajat ditambah cos 90 derajat. Nah, cos 120. Silakan dilihat tabelnya. Berapakah nilai cos 120? Min 1/2. Ya, betul sekali. Min 1/2. Di sini nilainya 0. Jadi sini bernilai setengah. Oh, yang sebelah kanan nilainya negatif setengah. Sorry, sebelah kiri negatif setengah, sebelah kanan setengah. Jadi jawabannya adalah 0. Ya, mohon maaf ya agak lama ya. Ini karena layar laptop kecil ini tabrakan semua nih. Jadi gitu. Ya, jadi jawabannya adalah 0. Dimodif dari rumus yang ini yang tadi kita coba nih, yang nomor 4 ini. Jadi kalian bisa buat di sampingnya variasi ya. Nah, buat di sampingnya ya. Oke, satu lagi ya. Sebelum itu kita tutup ya. Tadi dari chat ini tidak banyak ya, baru sekitar 7 orang ya. Kita lanjut ke nomor 2. Agak pelan-pelan ya. Oke, lihat ya yang nomor berikut. Silakan dibuka LKS-nya halaman 61 soal nomor 4. Nah, itu sederhana itu. Nah, ayo biar ini banyak yang bisa. Halaman 61 soal nomor 4 yang A. Monggo dicoba. Ya, waktunya sama ya. Coba. Ayo. Tadi PR-nya di sini-sini aja. Biar nyambung lah gitu. Ayo yang tidak menyalakan kamera dicoba-coba juga. Jangan mau kalah ya. Wah, ini zoom-nya kok horizontal ini. Yang perlu di layar monitor lagi satu nih. Saya mau matikan kamera, bisa mengikuti ya. Kalau kurang paham ya, bilang ya. Oke. Nah, ini sin A tambah sin B. Sin P tambah sin Q. Nah, itu kita bisa gunakan di halaman 58 yang nomor A ya. Biar kalau nggak ada punya ide, saya bantu sedikit-dikit nih. Nah, ya. Jadi kita pakai sin P tambah sin Q. Ngalangin ya. Jadi ini adalah P, itu adalah Q. Sin P tambah sin Q. 2 sin setengah P tambah Q cos setengah P kurang Q. Nah, itu aja. P-nya apa? 165. Q-nya apa? 75. Kirimkan jawaban anak via chat, jawaban akhirnya saja. Kalau sudah. Kalau susah nulis akar, ketik aja akar gitu. Kan ada di chatnya itu akar ya, ketik aja akar berapa gitu. Saya paham kok dengan jawaban anak ya. Misalnya akar 5 gitu. Misalnya akar 10 tak apa-apa ya. Inilah keterbatasan Zoom-nya, tapi kita tidak boleh kalah ya. Jadi kalau dihitung sin 165 tambah sin 75. Oke, chatnya baru dikit nih. Mau beda-beda jawaban semua ini? Wih, akar min 1 per. Wih, beda-beda semua nih. Kok ada yang sama nih? 1/2. Wih, beda-beda semua jawabannya gimana nih? Kok ada yang sama nih? Oke, nggak apa-apa. Masih ada kesempatan. Saya tambahin waktunya kalau gitu. Ayo. Dicoba. 61 soal nomor 4. Ya, waktu habis. Mari kita kerjakan. Jadi 2 kali sin setengah 165 tambah 75. Jadi 240 kali cos setengah 65 kurang 75 90 ya. Betul ya? 90 ya. Jadi 2 kali sin. Nah, ini setengahnya kaliin dulu ke sini. 120 derajat.
cos 45 derajat. Nah, sin 120 itu sin 60. Sin 60 itu setengah akar 3. Positif ya. Sini setengah akar 3. Cos 45 setengah akar 2. Jadi jawabannya adalah ini hilang. Jadinya adalah setengah akar 6. Itu ya kira-kira ya. Betul atau tidak itu? Sama dengan jawaban anak. Ya, setengah akar 6 ya. Jadi jawabannya untuk nomor 4A itu adalah setengah akar 6. Akar 6 per 2. Boleh? Akar 6 per 2 benar. Nah, setengah akar 6 boleh. Akar 3 tambah akar 2. Oh, salah ini, nak. Oh, akar 3 tambah akar 2. Kali ya. Akar 3 ini titiknya artinya kali ya. Nah, di sana mungkin kesalahan ya. Nah, di chatnya saya akan lihat lagi sekali lagi. Ya, jadi akar 3 kali akar 2 itu akar 6. Ya, tidak apa-apa. Oke, sudah ya. Jadi itu 2 buah contoh latihan soal ya. Saya ambilkan dari sini. Itu kalian yang bisa itu pasti sempat nyoba kemarin ya. Saya rasa yang kalau baru tadi nonton atau baru melihat video langsung bisa, itu mungkin susah. Mungkin kalian sudah nyoba-nyoba di video ini cuma benar itu. Cuma kayak saya yakin dengan jawaban itu kayak. Dan kemudian tugas yang kemarin itu kan rata-rata udah 40-50% ya yang masuk ke saya ya. Jawaban tadi juga sudah saya kasih. Kalau temannya belum sempat buat PR-nya, kalian bisa ikutin saja yang saya buat tadi itu. Ya. Jadi tugas itu biar saya tidak memberatkan ya. Apa yang akan saya kasihkan PR-nya akan saya bahas juga ya. Oke, jadi butuh kerjasamanya. Nah, untuk PR-nya nanti kita ambil di UK3 ya. Nah, ini UK3 ada banyak nih. Nanti saya pilihkan yang dikit-dikit aja deh. Nanti kita lihat di Google Classroom-nya, kira-kira begitu. Coba saya minta nih Putu Chandra dari MIPA 7, nyalakan mikrofonnya. Iya. Ini Putu Chandra P dari MIPA 7. Chandra banyak ya MIPA 7 ya? Chandra yang pakai nek nih. Chandra yang mana nih? Nggak ada absennya nih. Ini Putu Chandra siapa nih? Chandra banyak nih. Ya, ini Putu Chandra, ayo. Yang Chandra P. Kayaknya nggak siap sinyalnya. Amanda Putri deh, coba yang sebelahnya ini. Iya, kenapa? Nah, Amanda Putri cuma sendiri ya, nggak ada kembarannya lagi nih, soalnya Chandra banyak nih di grup saya. Seria. Oke, kamu silakan lihat di UK3 di halaman nomor 2 sampai nomor 5. Pilih satu. Nomor 2. Nomor 2. Oke ya, nomor 2. Tiara Dwi Ayu, MIPA 6, absen 35. Oke, mau pilih nomor berapa? Dari 2 sampai 5. Nomor 1. Nomor 3. Oh, 3. 3 ini pembuktian loh, nggak ngitung ini loh. Ya, tapi nggak apa-apa ya. Oke, nanti saya akan lihat yang mana kira-kira ya. Nanti saya akan, kalau misalnya soal itu terlalu susah, saya kasih kata kunci. Jadi ngerjain ini, gunakan ini, itu misalnya ya. Dan tadi terima kasih ya, yang soal yang nomor pertama tadi ada yang ngasih saran. Saya kan kejauhan mikirnya itu, bisa gunakan yang di atasnya itu. Jadi ketahuan artinya sudah sempat membaca atau mencoba kemarin malam atau kemarin-kemarinnya gitu ya. Jadi tidak buntu-buntu banget. Matematika itu udah lemah ya. Tidak bisa saya ceramah itu. Mungkin kalian harus nyoba sendiri, ngitung sendiri di awal ya. Tugas saya di sini kayak, sudah benar, konfirmasi atau nambah-nambahin gitu tugas saya di sini. Dan kali ini banyak nyala videonya ya. Ini sudah saya rekam ya, nanti wajah-wajah anak ini yang terlihat ini, yang sekarang ini akan terlihat. Jadi saya lama-lamain di sini biar terlihat wajah-wajahnya ya. Dan ada berapa nih? Boleh nyalain kameranya semua dulu. Ini Putu Agus MIPA 7 ini rajin nih datang nih, tapi nggak pernah nyalain kamera nih. Coba saya pengen lihat wajahnya dulu semua. Chandra, Nora ini. Ini Putu Agus ini orangnya ternyata. Ya. Kamu ikut dari awal Putu Agus? Putu Ridian mana nih Putu Ridian? Ikut Gus dari awal Gus. Ikut. Ngerti? Susah ya? Ya, setengah-setengah lah ya. Ya, matematika gini, kalau orang boleh bilang dulu anak SD itu senang matematika semua. Penjumlahan, perkalian, senang ya. Ketika masuk SMP sudah ketemu X dengan Y gitu ya, jadi sedikit demi sedikit menjauh gitu. Apa itu gitu kan? SMA ketemu dengan sinus, mundur-mundur pelan-pelan gitu kan. Jadi eliminasinya kuat keras kali itu untuk matematika ya.
Jadi kalau memang tidak paham, ikuti aja dulu. Oh, istilahnya kayak kamu tuh duduk di depan air terjun lah. Kalau ngerti banget kan langsung mandi tuh, di bawahnya bawa gedong. Kamu kalau jauh kan dikit-dikit kena lah cipratan airnya kan, basah juga lama-lama kan. Ya, nggak asing-asing banget lah dengan matematika gitu. Ini Putu Agus nih sering datang nih, tak lihat nih. Siapa lagi nih? Nesya, siapa satu-satu ya? Gede Bagus, Depani, Jenima, Claudia, Made Pani, Ayu Chandra, Chandra Hera, Putu Syahra, Made Pirjo, Tiara Dwi, Fratnya Dipa, Amanda Putri, Made Doni, Alexandra Isabella, Anandita Mahendra, Gusti Agung, Putu Agus, Eka Wianita, Mesya, Putu Chandra lagi, Chandra Nora, Kadek Puja, Ayu Nirayani, Widya Indrayani, Anta Wirya, Putu Ridyan. Nah itu ya, jadi mungkin namanya besok kita agak rubah dikit ya posisinya ya, mungkin namanya kasih depan ya, sampingnya kode aja, IPA 6 gitu, IPA 5 gitu mungkin ya. Ya, jangan lengkap, jangan kasih 11 ya, ini kayak ini bagus nih. Nah, nih Depani nih, MIPA 6, absen berapa, nama gitu ya. 11-nya nggak usah, karena semuanya pesertanya pasti kelas 11 ya. Itu kira-kira ya, biar enak nanti manggilnya di Zoom. Oke, mungkin sekian ya. Nah, terima kasih atas kehadirannya. Jadi sudah 1 jam ini. Niat saya sih kalau matematik itu 3 jam ya. 2 jam lah, 2 jam. Itu tadi kan cepat banget tuh. Saya yakin dikit yang nyangkut ya. Tadi tolong dilihat rekamannya lagi. Latihan soal. Jadi matematik itu gitu. Jawab soal aja. Ya. Target saya gini loh. Kalau kamu, saya kasih trik dan triknya. Sedikit ya, belum saya tutup. Ini kan ada penilaian harian 2 nih. Ya. Kamu berusaha aja jawab semua tuh. Pasti ngerti materi saya gitu aja. Kamu jawab semua tuh. Jangan lawannya 1 jawab, 2 jawab, semua jawab nih sampai 30. Nah, nanti untuk jawaban kamu benar atau tidak, tunggu konten saya lagi. Nanti kan jawabin 1 sampai 30. Kamu cocokin, oh benar atau enggak gitu ya. Mungkin H-1 sebelum ulangan, saya kasih jawaban penilaian harian 1. Ya. Nanti kalau kalian nonton video itu, kalian cocokkan, kan udah siap nih besok ulangan, ya minimal 100 lah gitu. Maksimal 120 kan begitu. Kan bisa kan, ngumpul-ngumpul tugas-tugas kan banyak dapat poin. Ya, mungkin sekian ya. Kita tutup dengan doa deh ya. Tadi siapa ya yang saya minta doa? Mana tadi Kusuma itu? Nah tuh, Gus, tutup doa Gus. Nama kita sama nih, kamu tutup doa. Gede Bagus Kusuma. Absen 7. Baik semuanya, sebelum mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Bangsat anjing. Sudah ya, selesai. Oke, terima kasih ya. Jadi begitu untuk pertemuan kali ini sudah kita akhiri. Jangan lupa nanti mampir ke kanal YouTube saya ya. Ya biar saya semangat ya. Ini saya baru-baru semangat nih sejak 17 Agustus ya. Target saya 1 hari 1 video. Istilahnya 1 hari jawab 1 soal gitu. Ya, kalian juga kalau kalian matematikanya lambat 1 hari 1 soal. Fisikanya kurang 1 hari 1 soal. Yakin akan bagus. Oke, terima kasih. Saya tutup semuanya. Silahkan meninggalkan ruang meeting Zoom. Untuk ketua kelas tolong standby. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak. Ini kalau keluarnya Terima pasti kasih, Pak. standby nih. Ini. Terima kasih.